Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan 7 pokok penting dalam manajemen asuransi syariah. Yang pertama, penjelasan tentang SWDK LLJ. Yang kedua, penjelasan tentang cara menghitung besaran kontribusi atau premi asuransi perjalanan haji. Yang ketiga, resum tentang reasuransi syariah. Yang keempat, resum tentang asuransi mikro syariah. Yang kelima, resum tentang pialang asuransi syariah. Yang keenam, resum tentang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI. Dan yang terakhir, yang ketujuh, resum tentang peran otoritas jasa keuangan terhadap industri asuransi syariah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang SWDK LLJ. SWDK LLJ adalah singkatan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. SWDK LLJ adalah sebuah program perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, baik yang disebabkan oleh kendaraan bermotor atau tertabrak kendaraan bermotor. SWDK LLJ diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. SWDK LLJ dikelola oleh PT Jasa Raharja, sebuah badan usaha milik negara atau BUM yang bergerak di bidang asuransi sosial. Pembayaran SWDK LLJ wajib dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda 2, roda 4, maupun kendaraan umum. Pembayaran SWDK LLJ dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tarif SWDK LLJ ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tarif untuk kendaraan bermotor roda 2 adalah Rp35.000 per tahun, kemudian tarif untuk kendaraan bermotor roda 4 yaitu Rp143.000 per tahun, dan tarif untuk kendaraan umum yaitu Rp78.000 per tahun. Kemudian kriteria korban yang berhak menerima santunan SWDK LLJ adalah yang pertama, korban meninggal dunia, kemudian yang kedua, korban luka-luka yang mengakibatkan cacat tetap, dan yang ketiga, korban luka-luka yang mengakibatkan perawatan santunan SWDK LLJ yang diberikan kepada korban adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama santunan kematian yaitu 50 juta, kemudian santunan cacat yaitu 50 juta sampai 5 juta per persentase cacat, dan santunan perawatan yaitu 200.000 per hari. Untuk mengajukan klaim SWDK LLJ, korban atau ahli waris korban dapat mengajukan permohonan kepada kantor jasa raharja setempat. Nah, persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim SWDK LLJ itu yaitu yang pertama, surat keterangan kecelakaan dari kepolisian, kemudian surat keterangan dokter, KTP atau kartu keluarga korban, dan STNK kendaraan yang terlibat kecelakaan. Berikut penjelasan tambahan mengenai SWDK LLJ melalui video. Tahukah Anda bahwa setiap harinya 81 orang Indonesia meninggal dunia akibat kecelakaan transportasi? Baik itu kecelakaan lalu lintas di jalan, kecelakaan kereta api, kecelakaan kapal laut, hingga kecelakaan pesawat terbang. Bila dijumlah dalam setahun, sekitar 29.000 jiwa melayang akibat kecelakaan. Dan pastinya jumlah mereka yang cedera akibat kecelakaan jauh lebih banyak lagi. Kini, tahukah Anda bahwa negara kita sesungguhnya menjamin para korban kecelakaan dan keluarga dari mereka yang meninggal berhak mendapat santunan? Jaminan tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Selama seseorang menggunakan angkutan umum dan membeli karcis yang sah, ia berhak mendapat santunan jika terjadi kecelakaan. Juga pejalan kaki yang tertabrak, ia berhak mendapatkan santunan. Penumpang kendaraan pribadi yang mengalami kecelakaan ditabrak kendaraan lain juga berhak mendapat santunan. Dan keluarga dari korban yang meninggal dunia juga berhak atas santunan. Institusi yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menyalurkan santunan adalah Jasa Raharja.
Karena itu, jika Anda mengalami kecelakaan transportasi atau melihat kejadian kecelakaan, segera lapor ke Jasara Harja untuk mengurus santunan. Cara mengurus pencairan santunan tersebut mudah. Pertama-tama, hubungi kantor polisi dan kantor Jasara Harja terdekat di 29 kantor cabang, 62 kantor perwakilan, dan 63 kantor pelayanan Jasara Harja atau KPJR di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di seluruh pelosok Nusantara. Lampirkan laporan kecelakaan dari kepolisian, PT Kereta Api Indonesia, Syah Bandar Laut, Otoritas Udara, atau Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Selain itu, mintalah surat keterangan korban dari rumah sakit, puskesmas, atau dokter yang merawat. Bila korban meninggal dunia, keluarga dapat mengisi formulir keterangan ahli waris dan mensahkannya di kelurahan atau di kepala desa sesuai alamat KTP ahli waris. Serahkan dokumen-dokumen tersebut ke kantor atau loket Jasara Harja untuk diproses dan dibayarkan santunannya. Prosesnya cepat. Bila dokumen lengkap dan memenuhi syarat pencairan, akan dilakukan dalam kurun waktu 1 hari saja. Jasara Harja juga proaktif mendeteksi kejadian kecelakaan, mendata para korban, hingga membantu pencairan santunan bagi yang berhak. Dalam hal ini, Jasara Harja bekerja sama dengan kepolisian, Dukcapil, rumah sakit, BPJS, dan perbankan. Filosofi dari Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 adalah menjamin kehadiran negara di saat warga terkena musibah. Santunan yang disalurkan dan dikelola oleh Jasara Harja bertujuan meringankan beban para korban dan keluarganya. Karenanya, bagi setiap warga negara, siapapun juga, baik korban, keluarga, atau sekedar saksi, laporkan setiap peristiwa kecelakaan dan urus santunan Jasara Harja. Mari bersama-sama kita ikut menurunkan beban para korban. Kecelakaan, bagaimana masyarakat untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan yang diberikan oleh Jasara Harja. Bisa dijelaskan, Pak? Baik, apabila masyarakat mengalami kecelakaan, maka yang pertama yang harus dilakukan masyarakat adalah melaporkan ke instansi yang berwenang. Kalau misalnya terjadi kecelakaan di angkutan jalan, maka masyarakat kita harapkan segera melaporkan ke kepolisian. Nah, ketika masyarakat sudah melaporkan kepolisian, nanti kepolisian akan menerbitkan laporan polisi, dan laporan polisi nanti akan kita terima di Jasara Harja secara online melalui aplikasi ERSMS. Nanti ketika masyarakat laporan polisi sudah kami terima, kami download. Kalau korban meninggal dunia, maka petugas kami akan segera melakukan kunjungan sistem jemput bola kepada ahli waris korban untuk membantu ahli waris korban melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan sehingga santunan meninggal dunia akan segera kita bayarkan kepada ahli waris korban. Kalau korban mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, maka nanti kami akan mengeluarkan garansi letter surat jaminan ke rumah sakit sampai plafon sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan sampai maksimal 20 juta, itu menjadi ruang lingkup dari tanggungan Jasara Harja, dan masyarakat hanya memberikan surat kuasa menguasakan kepada PIC rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pihak rumah sakit sampai dengan maksimal 20 juta, dan rumah sakit nanti akan menagih ke Jasara Harja. Kami akan membayarkan secara transfer ke rekening atas nama rumah sakit. Taksi online beda dengan angkutan dalam kota. Kalau angkutan dalam kota sesuai undang-undangnya memang itu tidak membayar iuran wajib, setiap penumpangnya itu tidak membayar iuran wajib, tidak pungut iuran wajibnya. Tetapi kalau terjadi resiko kecelakaan itu sudah kita cover. Khusus taksi online, karena memang sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan dan 118 ya, peraturan Menteri Perhubungan, dijelas di sana bahwa untuk semua angkutan sewa khusus itu wajib membayar iuran wajib Jasara Harja dan ada asuransi tanggung gugat untuk pihak ketiga. Itu untuk Jasara Harja Putra. Itu semua penumpangnya
itu sudah di-cover oleh jasara harja. Itu tidak hanya berdasarkan Undang-Undang 34 lagi, tetapi sudah berdasarkan Undang-Undang 33 juga. Kalau misalnya terjadi kecelakaan tunggal angkutan sewa khusus, maka semua penumpang itu sudah di-cover jasara harja. Baik, jadi kalau misalnya di angkutan penumpang di laut juga, ketika kita naik angkutan laut, misalnya kapal laut, dari pelabuhan ke pelabuhan tujuan, kalau terjadi kecelakaan, maka jasara harja pasti akan menjamin. Kecelakaan itu kan kalau di laut itu kan tidak mungkin dong tabrakan, sangat jarang lah. Tetapi di sana misalnya kecelakaan tunggal, mohon maaf nih, belum misalnya tenggelam gitu kan, itu semua penumpangnya dijamin. Tetapi itu bukan hanya tenggelam saja, misalnya penumpangnya mengalami kecelakaan diri di dalam kapal. Misalnya bisa saja terjadi hanya satu orang penumpang yang mengalami kecelakaan diri misalnya, atau misalnya jatuh di kamar mandi gitu kan, itu menjadi kita cover. Misalnya ada barang misalnya di atas, di dek misalnya, barang itu menimpa korban, itu kan itu masuk kecelakaan diri, itu kita jamin. 17 tahun 2005 bahwa angkutan dalam kota dibebaskan dari iuran wajib. Jadi untuk Bimbar, khususnya angkutan dalam kota yang ada trayeknya, itu dibebaskan. Jadi walaupun terjadi kecelakaan terhadap angkutan seperti Bimbar, jaminannya tetap ada. Walaupun mereka tidak melakukan pembayaran atau tidak dipotong Rp60 per penumpangnya. Tapi khusus untuk angkutan sewa khusus dan pariwisata maupun taksi yang itu merupakan angkutan tidak dalam trayek, itu tetap dilakukan pengutipan. Contohnya angkutan pariwisata di sini terus dikutip, yaitu sama. Nah, slide selanjutnya kita akan menghitung besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji. Yang pertama, nama produknya adalah Asuransi Perjalanan Haji tahun 2023. Kemudian yang kedua, manfaat produk peserta asuransi yang pada saat melakukan perjalanan haji selama 40 hari apabila meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar 1 kali ONH. ONH itu ongkos naik haji. Nah, yang ketiga, diketahui ongkos naik haji tahun 2023 adalah sebesar 40 juta rupiah. Nah, asumsi-asumsi yang dipergunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah jamaah haji tahun 2023 sebanyak 200.000 orang. Yang kedua, jumlah jamaah haji yang meninggal sebanyak 100 orang, itu yang diperkirakan ya. Kemudian manfaat asuransi bagi jamaah haji yang meninggal yang diberikan ke ahli waris sebesar 40 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, berikan penjelasan lengkap cara menghitung besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji tersebut. Nah, untuk setiap jamaah haji. Jadi cara menghitungnya adalah tadi sudah kita ketahui bahwa biaya yang harus disiapkan untuk membayar klaim adalah sebesar jadi perkiraan tadi kan jumlah jamaah haji yang meninggal sebesar santunan 1 kali ONH ongkos naik haji tahun 2023. Nah, jadi tadi perkiraan orang meninggal yaitu 100 orang, kemudian dikali 40 juta biaya sekali naik haji tahun 2023. Nah, jadi totalnya jadi 4 miliar. Nah, jadi premi yang harus dibayarnya 4 miliar dibagi jumlah jamaah haji pada tahun 2023. Nah, 4 miliar dibagi 200.000 orang. Jadi jadi hasilnya itu 20.000 per jamaah haji. Nah, dan biaya premi yang harus dibayar oleh satu orang jamaah haji yaitu sebesar 20.000. Selanjutnya saya akan menyampaikan 5 materi resum dalam manajemen asuransi syariah. Yang pertama yaitu reasuransi syariah. Reasuransi syariah atau retakaful adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi atau ceding company dengan penanggung ulang atau reasurdur dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan konsep sharing of risk. Ada 4 tujuan dan fungsi dari retakaful. Yang pertama, distribusi resiko operator asuransi syariah. Kemudian yang kedua, melindungi operator asuransi syariah dari ketidakmampuan membayar kewajibannya kepada peserta.
Yang ketiga, memberikan kapasitas yang lebih besar serta fleksibilitas underwriting dan stabilitas keuangan operator asuransi syariah. Dan yang terakhir, yang keempat, memastikan bahwa dana kontribusi peserta dikelola dengan baik untuk menghadapi kewajiban indemnity atau penggantian kerugian dan menjaga keberlangsungan kegiatan operasional operator asuransi syariah. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak reta kaful yaitu ceding company dan operator reta kaful. Ada dua metode dan dua tipe-tipe dalam reta kaful. Yang pertama, metode proporsional, yaitu pembagian risiko secara proporsional antara pool yang dikelola oleh operator asuransi syariah dengan pool yang dikelola oleh operator reta kaful. Yang kedua, non proporsional, yaitu bekerja berdasarkan besarnya kerugian. Nah, selanjutnya tentang tipe-tipe reta kaful juga ada dua. Yang pertama, fakultatif, merupakan kontrak reta kaful yang akadnya dilakukan per resiko dan sifatnya tidak wajib bagi kedua belah pihak. Yang kedua, treaty, merupakan kontrak di mana operator reta kaful memberikan proteksi otomatis atas suatu portofolio resiko bersifat wajib bagi kedua belah pihak. Nah, jadi dari metode dan tipe-tipe reta kaful tadi muncullah bentuk-bentuk reta kaful yang menghasilkan 4 kombinasi, yaitu yang pertama proporsional fakultatif, yang kedua proporsional treaty, yang ketiga non proporsional fakultatif, dan yang keempat non proporsional treaty. Kemudian konsep dasar reta kaful. Terdapat dua kontrak yang berjalan simultan pada setiap kontrak reta kaful reindo syariah, yaitu kontrak tabaruk antara para peserta pool operator asuransi syariah yang diwakili oleh operator asuransi syariah dengan para peserta pool reta kaful yang diwakili oleh operator reindo syariah. Kontrak tijaroh antara peserta pool operator asuransi syariah yang diwakili oleh operator asuransi syariah dengan reindo syariah, yaitu akad wakalah bil ujroh. Nah, yang kedua, perlakuan investasi. Nah, reindo syariah menggunakan akad mudharabah musyarakah dalam pengelolaan investasi dana tabarruk. Hasil investasi tersebut merupakan bonus yang akan dibagi hasilkan dengan ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Nah, kemudian ada pendapatan reindo syariah. Nah, pendapatan reindo diperoleh dari ujroh reta kaful di awal. Nah, hasil investasi dana tabarruk yang menggunakan akad mudharabah musyarakah dan bagi hasil surplus underwriting. Nah, hasil investasi dana ujroh milik operator reta kaful seluruhnya milik reindo syariah selaku operator reta kaful. Adapun penetapan ujroh berbanding lurus dengan resiko yang dipindahkan pengelolaannya dari pool operator asuransi syariah ke pool reta kaful. Dengan demikian, ujroh reta kaful sama dengan jumlah persen of ceded reta kaful contribution. Besarnya jumlah di reindo syariah tergantung pada negosiasi kedua belah pihak. Biasanya pada kisaran 15% hingga 20% untuk reta kaful umum dan kisaran 15% hingga 25% untuk reta kaful jiwa. Penetapan presentasi tersebut sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas Syariah Reindo Syariah. Nah, reason yang kedua, materi tentang asuransi mikro syariah. Mikro insurance adalah perlindungan bagi keluarga masyarakat miskin atas risiko keuangan yang menimpa mereka, seperti kematian, kecelakaan, sakit, kehilangan aset, dan hari tua. Prinsip dari asuransi mikro syariah ini disingkat dengan SMES, yaitu sederhana, mudah, ekonomis, dan singkat atau segera. Kemudian bagaimana sih distribusi pada asuransi mikro ini? Nah, bisa melalui full service model atau perusahaan asuransi langsung yang memasarkannya, dan partner agen model atau melalui keagenan.
Nah, contoh dari produk asuransi mikro syariah yang pertama itu ada asuransi kebakaran, yaitu memberikan santunan atas risiko akibat kebakaran sebesar 3 juta dengan jaminan atas terjadinya kerusakan dan atau kerugian pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh risiko-risiko seperti kebakaran, petir, peledakan, kejatuhan pesawat, dan asap. Nah, contoh yang kedua yaitu asuransi kecelakaan diri, yaitu memberikan santunan atas meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 1 juta. Nah, benefit akan diberikan dalam hal tertanggung meninggal dunia sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam asuransi. Nah, di dalam asuransi mikro syariah ada mekanisme penutupan dan mekanisme klaim. Nah, kalau mekanisme penutupannya yang pertama yaitu proses penutupan dilakukan melalui sistem informasi atau SMS. Yang kedua, peserta asuransi melakukan registrasi penutupan melalui fasilitas SMS tersebut dengan mencantumkan nomor registrasi yang termuat dalam kartu khusus. Nah, data penutupan yang wajib tersaji dalam proses registrasi ini adalah nama peserta, nomor KTP, dan alamat. Nah, kalau mekanisme klaimnya yaitu melaporkan kejadian klaim dalam waktu selambat-lambatnya 7x24 jam kepada tubuh atau melalui lembaga asuransi syariah secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dan melakukan survei penilaian kerugian. Jika telah ditetapkan kerugiannya, maka tubuh akan membayarkan klaim sesuai dengan benefit. Nah, maksimum benefit hanya berlaku untuk satu risiko mana yang lebih dahulu terjadi. Dalam hal klaim disetujui, maka klaim akan dibayarkan dalam 14 hari. Selanjutnya, materi resim yang ketiga yaitu pialang asuransi syariah. Pialang asuransi syariah atau perusahaan atau perorangan yang bertindak sebagai perantara antara tertanggung dan perusahaan asuransi syariah. Pialang asuransi syariah memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan konsultasi kepada tertanggung tentang produk-produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Pialang asuransi syariah juga berperan dalam membantu tertanggung dalam mengajukan klaim asuransi syariah. Nah, pialang asuransi syariah di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau perorangan yang ingin menjadi pialang di asuransi syariah. Nah, persyaratan tersebut antara lain memiliki modal usaha yang cukup, kemudian memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang asuransi syariah, kemudian memiliki sistem dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan pialang asuransi syariah ini memiliki sejumlah manfaat bagi tertanggung, antara lain yaitu membantu tertanggung dalam memahami produk-produk asuransi syariah, kemudian membantu tertanggung dalam memilih produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tertanggung, dan yang terakhir membantu tertanggung dalam mengajukan klaim asuransi syariah. Ini merupakan beberapa contoh produk yang ada dalam asuransi syariah yang ditawarkan oleh pialang asuransi syariah. Yang pertama itu ada asuransi jiwa syariah, kemudian asuransi kesehatan syariah, ada asuransi kendaraan bermotor syariah, terus asuransi rumah syariah, dan asuransi perjalanan syariah. Resum yang keempat, materi tentang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI adalah dua lembaga yang memiliki peran penting dalam industri keuangan syariah di Indonesia.
DPS berperan sebagai pengawas internal perusahaan asuransi syariah, sedangkan DSN MUI berperan sebagai lembaga yang menetapkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi pedoman bagi industri keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah lembaga yang dibentuk oleh perusahaan asuransi syariah untuk mengawasi kegiatan usaha perusahaan tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari minimal 3 orang anggota yang memiliki kompetensi di bidang syariah dan keuangan. Tugas dan fungsi DPS itu antara lain melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan asuransi syariah, kemudian memberikan pendapat dan saran kepada direksi perusahaan asuransi syariah. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha perusahaan asuransi syariah dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada direksi dan pemegang saham perusahaan asuransi syariah. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi pedoman bagi industri keuangan syariah. DSN MUI terdiri dari para ulama dan ahli syariah yang memiliki kompetensi di bidang keuangan. Tugas dan fungsi DSN MUI ini antara lain yaitu menetapkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi pedoman bagi industri keuangan syariah, kemudian mengembangkan dan menyempurnakan fatwa-fatwa syariah. Selanjutnya, memberikan konsultasi dan bimbingan kepada lembaga keuangan syariah. Nah, jadi hubungan antara DPS dan DSN MUI ini yaitu harus mengacu pada fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI. DPS itu harus mengacu pada fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebaliknya, DSN MUI harus mempertimbangkan masukan dari DPS dalam menetapkan fatwa-fatwanya. Nah, materi resmi yang terakhir mengenai peran OJK terhadap industri asuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam industri asuransi syariah di Indonesia. OJK berperan sebagai regulator dan pengawas industri asuransi syariah dengan tujuan untuk memastikan bahwa industri asuransi syariah berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Peran OJK dalam industri asuransi syariah dapat dibagi menjadi 2, yaitu regulasi dan pengawasan. Regulasi. OJK menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur penyelenggaraan industri asuransi syariah. Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa industri asuransi syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa contoh regulasi OJK yang mengatur industri asuransi syariah antara lain Peraturan OJK nomor 11/POJK.05/2023 tentang pemisahan unit syariah, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kemudian Peraturan OJK nomor 23/POJK.05/2021 tentang penyelenggaraan usaha asuransi syariah. Dan Peraturan OJK nomor 24/POJK.05/2021 tentang penyelenggaraan usaha reasuransi syariah. Kemudian yang kedua, pengawasan. OJK melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan industri asuransi syariah. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OJK melakukan pengawasan terhadap industri asuransi syariah melalui berbagai cara, diantaranya pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh OJK secara langsung ke perusahaan asuransi syariah. Kemudian pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh OJK melalui pihak ketiga seperti auditor independen. Dan selanjutnya pengawasan berbasis risiko, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah. Nah,
Jadi peran OJK itu dalam industri asuransi syariah telah memberikan dampak positif bagi perkembangan industri tersebut. Nah, industri asuransi syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan asuransi syariah, meningkatnya jumlah produk asuransi syariah yang ditawarkan, dan meningkatnya jumlah tertanggung asuransi syariah. Nah, OJK akan terus berupaya untuk meningkatkan peranannya dalam industri asuransi syariah. OJK akan terus melakukan regulasi dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa industri asuransi syariah dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Demikianlah penjelasan tentang 7 pokok penting dalam manajemen asuransi syariah. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.